Hai Sobat Cimancis, bertemu bersama saya Winda Melantika di The Rims. Acara yang membahas mengenai proyek strategis nasional, rehabilitasi dan modernisasi daerah irigasi rentang di wilayah Cimanuk Cisanggarung. Dan kali ini saya akan mengajak Sobat Cimancis untuk melihat proyek yang sedang dikerjakan oleh BBWS. Yuk ikutin saya. Nah Sobat Cimancis, kali ini saya akan beranjak ke LSS 05. Saya nanti akan bertemu Pak Chandra selaku Project Manager Berantas Abipraya. Kira-kira sudah sejauh mana pengerjaan yang ada di sana? Ikutin saya terus ya. Sudah sejauh mana Pak progres rehabilitasi saluran sekunder ya Pak di sini ya? Sampai dengan tahun sekarang ini untuk progres secara keseluruhan secara invasi kita sudah 37%. Tahun ini secara tiba kita sudah 75% Mbak sampai dengan saat ini. Ya. Permasalahan untuk lapangan ada dua permasalahan secara umum Mbak ya, dari masalah teknis sama non teknisnya. Kalau teknisnya kita mengerjakan saluran sekunder itu terutama terkait masalah kita pengalian alir. Kita kan mengerjakan rehabilitasi atau modernisasi ini, tapi juga pengaliran fungsinya masih harus kita jalankan untuk mengairi masyarakat tanahnya. Sehingga ada beberapa lokasi yang memang kira tidak memungkinkan untuk melakukan diversion atau pengalian air sementara. Sehingga kita harus mengatur waktu, membagi sama warga bagaimana supaya kita bisa jalan, pengaliran juga tetap jalan. Untuk masalah non teknisnya terkait masalah lahan Mbak. Jadi ada ketumpang tindihan antara RUW sungai kita itu menjadi milik warga, dibuktikan dengan mereka kepemilikan sertifikat Mbak. Walaupun secara aturan itu masih mencangkup RUW dari sungai atau milik pengairan. Jadi dari kita menghindari sengketa, sebisa mungkin kita alihkan desainnya atau mungkin kita alihkan ke pekerjaan lain supaya secara fungsi kita tetap masih tercapai. Untuk sejauh ini sudah berapa meter Pak saluran yang sudah dibuat? Totalnya ada 5 saluran sekunder Mbak. Dengan totalnya 13 km sampai dengan sekarang kita sudah mengerjakan 7,5 km. Dari sisa 5 km kita beberapa ada yang selesai tahun ini, mungkin secara keseluruhan kita targetkan mungkin di musim kering tahun depan Mbak. Untuk pelaksanaan padat karya ini menyerap berapa tenaga kerja Pak Chandra? Padat karya di lokasi kami terbagi 2 tahap Mbak. Yang pertama dulu COVID itu untuk meningkatkan kemampuan ekonomi warga kita sini kita menyangkut 8.800 HOK. Untuk tahun kedua juga ada gelombang kedua. Alhamdulillah kita sampai sekarang sudah terpenuhi sekitar 3.800 HOK. Hampir 40-50% Mbak. Mungkin hanya beberapa tenaga ahli atau mungkin hanya dari kami. Untuk tenaga-tenaga lapangan sama mungkin tenaga-tenaga non teknis kita merekrutmen dari sekitar proyek. Terima kasih atas waktunya. Bisa dilanjut kembali kegiatannya. Saya pamit dulu mau lihat-lihat ke sana. Ya, silakan Mbak. Nah Sobat Cimancis, kali ini saya sudah berada di LSS 06. Kali ini kita akan melihat bersama sudah sejauh mana proyek yang sudah dikerjakan oleh BBWS ini. Dan kali ini saya akan mengajak Sobat Cimancis untuk menemui Pak Budi selaku Project Manager Jaya Konstruksi. Yuk ikutin saya. Untuk progres rehabilitasi saluran pembawa ini sudah di berapa titik dan juga berapa meter Pak pengerjaannya? Untuk saluran proyek RIM ini dari total panjang 33,5 km kita sudah kerjakan sampai dengan sekarang itu 16,6 km untuk 49,5%. Untuk realisasi sekarang kita per bulan itu bisa sampai 1,5 km yang sudah berjalan sekarang. Secara konstruksi saluran ini supaya kedap air untuk mempertahankan volume air yang ada di dalam saluran itu sendiri. Nah untuk proyek ini menyerap berapa padat karya Pak? Kita mulai padat karya itu di 2020 ya menyerap 6.463 HOK ya hari orang kerja. Selama 60 hari kita memanfaatkan tenaga-tenaga lokal setempat, masyarakat Indramayu dan sekitarnya, terutama yang bersinggungan dengan lokasi proyek ini. Dari warga lokal itu di atas 90% ya. Memang kita target utamanya kan hampir 100% malah. Karena semua itu hampir dari warga masyarakat sini yang kita berdayakan untuk program padat karya tersebut.
Nah Sobat Dreams, kali ini saya sudah berada di LSS 08. Kali ini saya akan menemui Pak Muiz selaku Project Manager Bumi Karsa. Yuk ikutin saya. Saya mau tanya-tanya sedikit boleh ya Pak? Boleh, ya? boleh. Ini untuk sejauh ini progres rehabilitasi sekunder ya Pak ya? Kalau Ya, yang di sekunder. sini. Sudah berapa titik dan juga sudah berapa meter Pak? Jadi untuk LSS 08 itu 5 saluran sekunder dan kebetulan 5-5-nya sudah tertangani, tapi oke. posisinya ongoing. Untuk di 08 itu 2 tipe. Jadi satunya trapesium, satunya flam. Kita sesuaikan dengan kondisi existing lapangan. Nah, kebetulan yang Mbak lihat ini kondisinya betul-betul terbatas ya. Nah, makanya di sini ini didesain menggunakan saluran flam. Total pekerjaan di 08 itu total saluran sekunder itu ada 18,5 kilo. Yang tertangani sekarang ini baik flam maupun trapesium sudah 9 kiloan. Jadi masih ada sekitar 9,5 kilo lagi. Harapan kami dari LS08 mudah-mudahan akhir tahun depan untuk saluran sudah selesai. Jadi memang karena kebetulan di LS08 ini lokasinya itu syarat pemukiman. Jadi mungkin Mbak juga bisa melihat kondisinya seperti ini, kita harus lebih pendekatan ekstra ke warga, terutama yang mungkin ada di belakang rumah atau di samping rumah atau bahkan existing itu rumah itu sendiri ada di atas saluran. Untuk jumlah tenaga karyanya sendiri Pak, untuk sejauh ini ada Itu berapa? padat karya ya? Iya, untuk padat karya itu untuk tenaga kerjanya kurang lebih di 554 orang. Kebutuhan itu kita sesuaikan, harapannya setiap periode itu kita menambah, memanfaatkan tenaga lokal. Oke, baiklah seperti itu Pak Muiz. Baik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu ya. Makasih, Saya mau Mbak jalan-jalan Bunda. dulu ke Monggo, depan. monggo, Mari. Silakan. Nah Sobat Cimancis, kalau tadi kita sudah bersama-sama melihat perkembangan dari proyek yang sedang dikerjakan oleh BBWS, kita doakan bersama semoga proyek ini segera selesai dan manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat sekitar. Akhir kata, saya Winda Melantika pamit dan sampai jumpa di episode Dreams berikutnya.